Nabi SAW tidak melihat lagi orang ini, tidak memperhatikan lagi tutur kata yang diucapkan, tapi Nabi sedang melihat esensinya. Tujuan utamanya adalah Allah sedang datangkan orang ini minta bantuan, tugas saya memberi. Jadi sedekahnya dilihat. Maka Nabi SAW kasih orang itu. Setelah dikasih, uniknya Nabi tanya begini, cukupkah? Orang ini dengan sangat kasar mengatakan belum. Hampir satu masjid orang marah sama orang ini. Dan sudah kelihatan raut wajah sahabat berubah. Orang ini gak tahu diri. Udah minta dengan kasar, dikasih, bilang belum cukup lagi. Nabi masih sabar, ini ujiannya. Nabi bilang sama dia, ikutlah ke rumahku. Lalu ikut ke rumah Nabi. Nabi kasih dia. Setelah Nabi kasih, Nabi tanya, cukupkah? Dia bilang, iya, jazakallahu khairan. Waktu dia bilang jazakallahu khairan, semoga Allah balas anda dengan kebaikan, Nabi langsung pegang kata-kata itu. Nabi mengatakan, alangkah indahnya kata-katamu ini. Andai saja kau ucapkan kata-kata ini di depan sahabat-sahabatku, maka akan lebih baik. Mau enggak kau ucapkan kata-kata ini di depan mereka? Karena tadi saya lihat mereka sudah terpukul dengan kata-katamu. Orang ini rupanya baru sadar. Rupanya orang ini bukan mau kasar dengan Nabi. Tradisi di kampungnya memang begitu. Mereka biasa begitu, orang padang pasir teriak-teriak seakan-akan marah padahal sebenarnya tidak. Kita kan tidak tahu tradisi orang ya. Dia sebenarnya tujuannya untuk memenuhi kebutuhan tapi kita tidak tahu kebiasaan dia. Maka akhirnya dia pun mengatakan baik ya Rasulullah. Nabi pergi ke masjid lalu sebelum sahabatnya bubar mengatakan, tadi saya tahu dari kata-kata orang yang ditunjuk orang tersebut. Ada hal yang mengganjal di hati kalian karena kalian tidak suka dengan tutur katanya. Dia minta dengan cara dia. Kemudian kami memberi, kami tanya belum cukup, sudah cukup, dia bilang belum, lalu kami ajak ke rumah kami dan kami berikan ke dia. Lalu pada saat kami tanya, dia mengucapkan kata-kata yang baik. Apa yang kau ucapkan setelah kami berikan, cukupkah? Orang itu mengatakan cukup ya Rasulullah, jazakallahu khairan. Kata Nabi, lihat dia sudah mengucapkan kata-kata baik. Jangan lagi ada yang tersangkut dalam hatinya tentang orang ini. Jadi memang kadang-kadang Allah datangkan kita. Kalau ibu dan bapak sudah mulai buka pintu sedekah ini, oke saya mau coba dermawan deh, saya mau berbagi. Hati-hati nanti akan datang ujian-ujian. Memang Allah datangkan ujian untuk menaikkan level kita. Ada orang yang minta, mungkin menjengkelkan, mungkin caranya yang kita tidak suka, mungkin permintaannya jumlahnya terlalu besar, mungkin ini dan itu. Tapi kita coba berpikir ini adalah pesan dari Allah untuk memberikan sesuatu kepada saya, balasan yang lebih baik dari itu. Ya, seperti itu kurang lebih gambarannya. Ini pelajaran dari Abu Dahdah. Sekarang kita tutup dengan orang ketiga yang terakhir ya. Abu Talha. Abu Talha juga punya kisah sendiri di halaman 43 sampai halaman 45 ya. Saya bacakan. Abu Talha radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan Abu Talha radhiyallahu anhu adalah sahabat Ansar yang paling banyak hartanya di Madinah berupa pohon kurma, dan hartanya yang paling dicintainya adalah sebuah kebun bernama Bayruha. Bayruha ya. Kalau sekarang lokasi Bayruha ini sudah masuk dalam Masjid Nabawi, perluasan masjid ya. Kalau tidak salah memang pemerintah Saudi itu pada saat bangun ada jenis granit marmer itu dibedain warnanya. Itu hanya orang tertentu aja yang tahu kalau itu adalah dulu bekas kebunnya Abu Talha. Namanya Bayruha. Dan ternyata Bayruha ini menghadap ke masjid. Ya, maksudnya berhadap-hadapan sama masjid. Di sini masjid, dia di bagian depannya. Lalu Rasulullah SAW memasukinya dan minum ya dari air segarnya, karena di kebun itu ada sumber mata air yang sering Nabi minum dari situ. Anas berkata, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna. Maksudnya kamu tidak mungkin bisa terima pahala maksimal sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang paling kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Beranjaklah Abu Talha radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW seraya berkata, sesungguhnya Allah berfirman, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, Al-Imran ayat 92. Kalian tidak akan mendapatkan maksimal balasan kebajikan, pahala, sampai kalian menafkahkan apa yang paling kalian cintai. Sesungguhnya kata Abu Talha, hartaku yang paling aku cintai adalah Bayruha, kebun tadi yang ada sumber mata airnya.
Dan ini berarti eksklusif sekali ya. Karena masjid Nabi, kemudian itu kebun di depannya. Perlu Bapak Ibu tahu, di kota Madinah, lokasi yang paling eksklusif, kalau kita di Jakarta mungkin di Menteng misalnya, itu yang paling eksklusif di masa itu adalah di sekitar masjidnya Nabi. Karena memang waktu Nabi sudah bangun masjid, Nabi tinggal sana itu jadi eksklusif banget, tanahnya jadi mahal semuanya. Jadi Bairuha ini termasuk kebun yang mahal sekali, apalagi Nabi sering bolak-balik nikmatin airnya di situ ya. Maka Abu Talha mengatakan setelah turun ayat ini, kalian tidak akan mendapatkan maksimal balasan pahala sampai kalian infakkan apa yang paling kalian cintai. Dia mengatakan, sungguhnya ya Rasulullah, harta yang paling aku cintai, aku sukai adalah Bairuha, kebun ini. Maka hartaku itu menjadi sedekah karena Allah. Saya mengharapkan kebajikan darinya dan ganjarannya di sisi Allah. Maka pergunakanlah wahai Rasulullah. Maksudnya silakan anda bagi bagaimana cara anda. Menurut yang terbaik yang diwahyukan oleh Allah kepadamu. Anas berkata radhiyallahu anhu, lalu Rasulullah SAW bersabda, bakhin dzalika malur rabih, bakhin dzalika malur rabih, wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Faqala Abu Talha, af'al ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sangat beruntung, bagus banget ini harta yang kamu keluarkan. Itulah harta yang untung ya. Itulah harta yang beruntung atau untung. Sungguh, kata Nabi SAW, saya telah mendengar apa yang kamu sampaikan dan saya berpendapat agar kamu memberikan harta sedekah tersebut kepada karib kerabatmu. Lalu Abu Talha pun berkata, saya akan melakukannya wahai Rasulullah. Kemudian Abu Talha pun membagi-bagikan harta tersebut di antara karib kerabatnya dan keturunan anak pamannya. Riwayat Abu Talha memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, mirip tadi tentunya ya, kisah Abu Dahdah. Bagaimana pentingnya seorang muslim segera merespon setiap kali Bapak Ibu mendengar sebuah seruan dari Allah dan Rasulnya disampaikan dari lisan para ulama dan para da'i kita. Kerjakan begini Bapak Ibu sekalian, sholat malam, sedekah, haji, umrah, respon langsung. Itu akan jauh lebih besar pahalanya daripada kita tunda-tunda ya, sementara kita punya kemampuan. Yang kedua, dari Al-Imran ayat 92 kita lihat bahwasanya pahala maksimal yang kita bisa dapatkan dari kebajikan kalau kita bisa menginfakkan yang paling kita suka. Mulai dari hal yang sederhana. Contoh, saya pernah kasih contoh ini ya, saya ulangi lagi. Kalau Bapak Ibu lagi makan di satu restoran favoritnya, lagi pergi sama suami, sama istri, sama anak-anak, restoran yang sangat bagus misalnya menurut kita. Beli porsi yang kita makan, seperti kita makan, nilainya sama, keluar kasih tukang parkir. Kasih orang miskin yang bawa gerobak itu. Jangan kasih makanan bekas, kasih porsi yang kita makan karena kita suka itu. Berikan sesuatu yang kita suka. Coba mulai sekarang walaupun tidak rutin, baju yang kita suka, jenis yang sama, merek yang sama kita belikan satu atau dua sesuai kemampuan. Apakah kita kasih orang tua kita, kasih saudara kita, sepupu kita, mulai dari kerabat-kerabat. Boleh juga kasih orang lain.